Selamat kembali di Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-352. Namun sebelum kita mulai, yang mungkin belum subscribe ke YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-352 kali ini kita akan kembali mereview ada saham INDF, ICBP, ada saham ESIP, kemudian ada saham ASRI, ada saham, Pakuwon, dan juga ada saham IPTV. Namun sebelum melanjutkan untuk review ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 1,1% di level 6.640, di mana IHSG seperti yang sudah kita bilang kalau dia tidak mampu menembus 6.800-an, maka siap-siap kencangkan lagi ikat pinggangnya bahwa dia akan kembali mencoba untuk menguji support, kuatnya di 6.500. Jadi ini kalau ternyata jebol terus di bawah 6.500, maka itu cukup mengkhawatirkan buat IHSG karena ada peluang dia menuju ke 6.200 bahkan sampai 5.700. Dari transaksi hari ini kita lihat hanya 10,6 triliun dengan 172 saham yang bergerak naik, ada 331 saham turun dan ada 181 saham yang bergerak stagnan. Kalau diperhatikan, net foreign hari ini mencatatkan net sell sebanyak 881 miliar, itu sangat besar sekali, sehingga teman-teman harus bisa lebih, memperhatikan lagi kondisi-kondisi yang terjadi baik di global maupun di regional. Kita langsung masuk ke saham pertama dalam review part ke-352 ini adalah saham INDF, di mana INDF dan ICBP ini merupakan request dari salah seorang, teman saya ya, ada yang komen, mohon maaf baru bisa di-review. Nah ini sekilas kalau misalkan diperhatikan, INDF ditutup ya, INDF ditutup melemah 3,19% di level 6825. Kalau kita perhatikan final score value-nya adalah 30, artinya ignore, kita mengabaikan, dan ini dia sudah turun lagi di bawah 7.000 dan sekarang sedang menuju ke 6575 yang mana merupakan support paling kuat dari INDF. Bagi teman-teman yang mungkin mau beli INDF, tentu silakan tunggu saja di support paling kuatnya di 6575, mungkin kita bisa ambil di sana kalau memang kuat. Tapi kalau ternyata terus turun ya kita prepare SL atau bisa juga kita skip juga di saham INDF. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang mungkin mau update INDF, chartnya seperti apa, skornya berapa, kemudian berapa SPK-nya, RPK-nya berapa, teman-teman bisa akses dengan cara, buka website kita di joranvest.com, pilih layanan, pilih Joranvest Star System, dan teman-teman bisa berlangganan dengan 40.000 per bulan saja. Tapi kalau teman-teman mungkin mau akses ini secara gratis beserta seluruh fitur Joranvest, teman-teman bisa juga dengan cara, buka akun, sekuritas dari MNC, di mana teman-teman berhak kalau cuman buka menggunakan link yang ada di deskripsi, itu teman-teman sudah bisa free chart 1 bulan, ya. Free chart 1 bulan tanpa harus bayar. Tapi kalau ada transaksi di atas 500 juta setiap bulannya jual beli, totalnya 500 juta, maka, teman-teman bisa dapat seluruh fitur Joran Fest itu secara gratis. Jadi kalau setiap bulan terus begitu ya, selama teman-teman di atas transaksi tersebut ya, terus-terusnya tetap gratis. Jadi yang dimaksud 500 juta ini bukan depositnya, tapi transaksi. Misal teman-teman punya uang 5 juta, beli 5 juta, jual 5 juta, itu saja sudah 10 juta. Jadi kalau teman-teman bolak-balik 5 kali sehari, itu sudah berarti sekitar, eee, 50 juta. Kalau 10 hari berarti sudah 500 juta, berarti sudah lewat gitu. Jadi bukan soal depositnya 500 juta. Deposit berapapun tapi tergantung seberapa sering transaksi teman-teman, itulah yang dihitung. Jadi teman-teman bisa, eee pilih mau berbayar atau mau buka akun. Jadi buka akun langsung dapat fasilitas 1 bulan secara gratis. Kita langsung lanjut ke saham berikutnya. Setelah INDF kita punya saham Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode emiten ICBP. ICBP sendiri tuh melemah 0,27% di level 9.300, statusnya juga jelek sekali, sini ignore 15. Semua indikator tuh jelek sekali, RPK-SPK jelek, tren jelek, BDM jelek, foreign flow cuman 5, RSI cuman 10. Ini jelek semua sehingga hati-hati buat yang ambil ICBP, ada peluang besar ICBP akan kembali menguji support saat ini di 8.800 dan berpeluang juga menuju ke 8.200. Jadi kalau mau beli
Coba tunggu, perhatikan di 8.800 apakah bisa kuat bertahan atau tidak. Kalau gagal bertahan lebih bagus tunggu sekalian di level SPK yaitu di 8.200. Selanjutnya kita ada saham ESIP ya, di mana saham, Sinergi Inti Plastindo Tbk, ESIP, ditutup menguat 2,38% di level 86. ESIP ini luar biasa, final score value-nya adalah 95, perfect, karena tidak ada skor 100 ya. 100 itu tidak bisa terjadi karena dari BDM value maksimal sebenarnya 20, tapi karena itu tidak mungkin terwujud jadi cuma mentok 15 dan ini merupakan skor tertinggi dari JCS Score Value dan itu hari ini disematkan di ESIP. Nah, apakah ESIP bisa berpeluang naik? Tidak ada yang tahu juga, tapi setidaknya kita punya gambaran kalau memang kita bisa beli ESIP kira-kira range buy-nya berapa, SL di berapa, dan targetnya ke berapa. Pertama kita lihat kenapa bisa dibilang perfect, karena pertama, dia dekat dengan RPK SPK, karena harga saat ini di 86, sedangkan support paling kuat di 85, artinya cuma satu tick, berarti dia sudah dekat dengan support. Kenapa dia kita kategorikan bagus? Ya karena ketika dia dekat dengan support, maka risk reward-nya itu menjadi menarik. Kemudian tren dikasih bobot 20. Kenapa 20? Karena warna trennya sudah hijau. Jadi kalau warna trennya hijau itu artinya bagus. Kemudian BDM, seperti yang saya bilang tadi kalau BDM-nya itu kuning dan putih, maka dia 15. Yang bagus itu putih full, ya tapi jarang sekali putih full itu terjadi. Kemudian foreign flow juga di sini ada net buy dan itu HK, jadi juga bagus. Kemudian dari RSI, RSI juga sama, ini RSI masih mencoba untuk naik dan masih berada di antara 30 dan 50 dan ini juga bagus karena sebelumnya ada, sinyal bullish divergence. Jadi semua indikator sudah bagus, sekarang tinggal di mana level entry kita. Pertama, pastikan dia ada di atas 85. Kedua, kalau memang betul masih ada di atas 85, silakan ambil range buy 85 sampai dengan 87, cut loss di bawah 83, target kenaikan sampai 90 dan menuju 114. Jadi kalau teman-teman besok lihat dia di bawah 85 ya jangan beli, walaupun semua bilang bagus. Tapi kalau dia di atas 85, silakan buy, target ke sampai dengan 114, batasi SL di bawah, level SL yang tadi diinformasikan. Kemudian setelah ESIP kita punya saham ASRI, di mana saham Alam Sutra Realty Tbk ditutup stagnan di harga 160, ASRI sendiri final score value-nya adalah 60 atau titip sandal. Di mana kalau kita perhatikan ASRI berada satu tick di bawah dari SPK-nya, maka SPK tadi yang menjadi support paling kuat saat ini menjadi resist paling kuat. Alangkah baiknya kalau teman-teman yang mau beli saham ASRI, belilah ketika dia bisa breakout dari 161. Kalau dia tidak mampu breakout dari 161 tentu kita lebih baik, skip saja. Kalau dia masih belum, naik, ya lebih bagus kita jangan dulu masuk. Tapi kalau teman-teman lihat besok dia bisa breakout dari 161 silakan buy di sana, target kenaikan menuju sampai 192 dan batasi SL di bawah 158. Selanjutnya kita punya saham, Pakuwon, di mana saham Pakuwon ditutup melemah 0,89% di harga 444, final score value-nya 55 dan tentu dia berada 2 tick kalau tidak salah ini di bawah level pentingnya, yaitu level SPK yang mana saat ini menjadi resisten paling kuat. Bagi teman-teman yang mungkin mau beli Pakuwon tentu jauh lebih bagus teman-teman belilah ketika dia bisa naik lagi di atas 450. Selama dia tidak bisa breakout dan naik di atas 450, ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu di saham, Pakuwon. Tapi kalau dia bisa breakout 450, ya target kenaikan bisa menuju sampai ke 520 dan teman-teman bisa SL mungkin di bawah 440 teman-teman bisa lakukan SL. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham MNC Vision Network Tbk dengan kode emiten IPTV. IPTV hari ini tutup melemah 1,87% di harga 105, di mana kalau teman-teman perhatikan IPTV saat ini setelah dia rally hari sebelumnya dia koreksi, namun koreksi kali ini dia mentok ketahan di level support paling kuatnya di 104. Nah ini kalau misalkan besok dia bisa kuat terus bertahan di 104, maka ini menarik untuk kita coba entry. Silakan buy 104 sampai dengan 105, target kenaikan menuju ke 142 dan batas SL di bawah 100. Final score value menunjukkan 80,
artinya semua indikator kalau di total itu bagus. Tinggal teman-teman bisa menyesuaikan, kalau besok opening di bawah 104 ya jangan masuk, tapi kalau bisa kuat di 104 ya silakan buy, 104, 105, 106 dengan target ke 142. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-532 hari ini. Terima kasih teman-teman telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang dalam video berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.